Oke. Nah, ini lecture kita sekarang tentang membahas sistem koordinat polar atau kutub. Oke. Tetapi materi lecture ini sudah saya sampaikan detil lengkap gitu ya di dalam kuliah saya dalam video koordinat polar. Kan itu kan? Sudah ditengok kan? Betul? Kalian udah tonton belum? Nah, udah. Jadi itu detilnya tuh lengkap. Nah, sekarang kayaknya di sini Bapak mau kasih teknik kecil aja ya. Bagaimana kita menggambar kurva polar. Itu aja. Sketsa ya. Jadi kita cerita manual dulu. Karena kalau kita ceritanya pakai aplikasi ya, semua sih tinggal pakai jentik jemari aja kita. Oke. Koordinat polar itu secara umum apa? Koordinat polar itu adalah alternatif lain dari cara menggambarkan posisi benda di dalam bidang datar. Kalau sebelumnya dan selama ini kalau kita cerita sumbu XY, bidang datar sumbu XY, kita kan sumbunya di sini X, di sini Y. Titik P itu apa? X, Y. Kan itu kan? Persamaannya apa? Kalau titik koordinat X, Y, Y sama dengan apa? Fx kan? Nah, tetapi kalau kita cerita koordinat polar, titik itu, titik P itu tidak X, Y, tetapi apa? Tetapi P, R, theta. Artinya di sini ada dua variabel, yaitu R dan theta, yang mempengaruhi posisi titik P di dalam sistem koordinat yang berbeda ini. Itu koordinat jelas. Apa itu R, apa itu P? Di dalam koordinat polar ada pol. Pol itu kutub. Kutub itu seperti titik asal dalam sumbu XY. Kalau sumbu XY kan ini. Nih. Nah, ini polnya nih, 0,0. Jelas? Ini pol. Nah, ini kalau dalam koordinat polar di sini 0 derajat, jelas di sini berapa? 90, 180, 270 sampai balik lagi 360. Berarti dia perputarannya berlawanan arah jarum jam. Jelas? Paham nggak? Kalian ingat kalau di koordinat polar suatu posisi sudut ada positif ada negatif. Ini saya kasih tahu dalam koordinat polar. Ini sumbu X yang kanan, ini 0 derajat. Berarti ini berapa tadi? Terus 180, 270 atau 360. Kalau kita dalam radian ya radian lah. Dan R itu ini. Jadi kalau ada titik P di sini, ini titik A. A katakanlah R1 theta 1. Enggak usah theta 1 ya. Saya langsung dalam derajat dulu ya. 20 ini komanya 20 derajat ya, saya kasih ya, 20 degree. Nah, berarti titiknya ini. Nampak nggak kalian ini? Tarik ke sini. Ini dia. Inilah R-nya, ngerti nggak? Dari 0 ke sini panjangnya. Mungkin R-nya saya angan-angankan saja, nilai R-nya misal katakanlah 6. Jadi R-nya 6, sudutnya berapa? 20 derajat. Titik B, setengah dari R ini, kan 3 nih, betul? Lalu di sini ada sudut, katakanlah 45 derajat. Ini 45, ini di sini 3. Ini B, sudutnya berapa tadi? 45 degree. Oh, udah, kita tidak sudut dulu, tetapi apa? R dulu ya. Panjangnya 3, tetapi dia 45 degree. Kalian paham nih? Inilah dia. Ini R2 ini R1, R2 nih. R2 itu ya 3. Ngerti nggak? Kalau Bapak kasih 3 dari sini ya, penggal 2 lagi, setengahnya kecil ini. Dan jika setengahnya saya buat di sini di let's say 60 derajat, nah ini 60, maka ini R3. Ngerti kalian? Ini kita boleh buatlah titik C, sudutnya dia ini 1,5 dan dia 60 derajat. Dan kalian lihat, ternyata di sini pas di 90 R-nya 0, ngerti nggak? Ini titik ini 0,90 derajat. Berarti posisinya kembali ke sini, paham? Ke sini. Berarti titik itu, nah ini kan 620. Katakanlah di sini 7. Saya mau bilang di sini 7 ya. Ini 7. Dari sini ke sini 7 lah. For example lah, ini 7 lah. Berarti ini berapa? Titik D lah. Berapa ini? 7, berapa derajat nih? Sini.
0 kan? Kan subuh X 0. Berarti kalian menarik nanti titik. Kalau kalian menggambarkan curve-nya kalian gambarkan begini. Dari sini, tengok nih, hubungkan, terus ini. Nah, jelas nggak? Jelas ya? Sketsa seperti itu. Tapi, ada R negatif. R negatif kayak gimana? Sudut negatif. Bukan sudut. Arti R negatif. Ingat ya, ingat arti R yang apa? Negatif. Misalnya ada titik P, min 2,60 derajat. Mana itu? Bagaimana kalian menggambarkan min 2,60 derajat? Maka kita gambarkan ya, subuh X, subuh Y. Gambar ini subuh X, subuh Y-nya. Maksudnya dia bukan X, Y, subuh polarnya. 60 katakanlah di sini, betul? Ini katakanlah sudut 60 derajat. Dari sini ke sini kita misalkan berapa ini? 60 derajat. Paham? Nah, ini. Satu unit itu misalnya nih, dari sini ke sini 1, ini 1, terus ke sini 2. Kalau ini berapa nih? Tengok nih. Ini titiknya kan 2 ini. Dari sini kan panjangnya ini 1, 2. Jadi 2,60. Ngerti nggak nih? Paham nggak kalian? Halo? Nah, berarti ini dari sini ke sini, Bapak katakan, ini 2 ini R-nya, positif. Positif kan? Sedangkan di sini R kita apa? Negatif. Oke, di mana posisi R negatif 2 itu? Negatif 2 itu gini, kalian tarik aja garis lurus, ini kan pangkal koordinat. Dia adalah lurusan dari pangkal koordinat, dari sini ke sini. Ngerti nggak? Nah, ini dia. Paham nggak? Ini min 1, ini min 2. Ngerti? Nah, ini min 2 ini. Inilah titik yang kita namakan dengan min 2 tadi. Min 2, berapa? Jadi min 2,60, dia di sudut 60, tetapi dia min 2. Jadi maksudnya, sudut itu, R itu akan merupakan negatif jika dia berada, jangan negatif ya, R positif, nah ini ya, R sama dengan positif bila ia berada pada kuadran yang sama. Kuadran apa? Yang sama dengan sudut apa? Sudut theta. Misalnya ini theta 60 derajat nih. Ini theta 60 kan di sini. Betul? Ini 60 sini nih. Berarti panjang dari 0 ke 60 ini, inilah dia 2. Paham nggak? Maka sebaliknya, di dalam garis yang sama ke sini, 60, apa ini? Ke sini, tetapi ini kan jarak sama. Dari sini ke sini 2, dari sini, dari 0 ke sini juga 2, sama jaraknya 2. Sejarak yang sama dari titik pangkal, dia berada dalam arah yang berlawanan. Kalau 60 derajat di kuadran sini, maka dia untuk menjadi negatif 2 itu dia harus dilawan di sini. Jadi di sini sebenarnya sudutnya berapa? Jadi min 2,60 itu setara dengan min 2, berapa? Ini kalian tengok, ini 60. Kalau ini dari sini ke sini berapa sih? Nih, 180 nggak nih? Berarti sini berapa? 60 tambah 180 berapa? Berarti min 2,240. Itu menyatakan bahwa koordinat polar itu bisa disajikan dengan beragam representasi. Nah, jadi itu aja sih kalau kalian mau cari negatif ya begitu doang. Ya, negatifnya berada di dalam lawannya. Paham ya? Oke. Sudut negatif adalah kalau dia searah jarum jam. Tadi Bapak bilang sudut itu positif kalau dia apa? Berlawanan dengan jarum jam. Kalau dia searah jarum jam, sudutnya apa? Searah jarum jam, sudutnya negatif. Jadi kalau kita bikin koordinat sistem di sini, nah ini katakanlah di sini, dari sini ke sini 30 ya, ini 30 degree, ini 30 titik A, katakanlah R-nya 5 ya, 5,30 derajat. Nanti bagus lagi kalau nyatakan 5,30 itu pi per 6. Biasanya kita nyatakan radian. Ini positif ya, kan gitu.
Tapi kalau kita buat kayak begini ke bawah 30 derajat, ini kan subuh X nih. Subuh X itu kan 0 derajatnya kan? Nah, ini nolnya. Kalau dia ke sini, nampak kalian semuanya Ilham? Nih. Nah, ini A juga, A aksen lah. Ini kan 5 nih. Dia ini berapa derajat ini? 30 atau min 30? Nah, berapa sini? Minus 30 derajat. Jadi kalau sudut negatif itu apa? Searah jarum. Jadi kalau gitu ada sudut 5, min 30 derajat. Min 30 derajat itu kan di sini. Ini min 30 nih. Itu setara nggak dengan berapa? Kalau Bapak putar dari 0, ini kan 0 sampai lagi ke sini. Nah, ini sampai sini. Ini kan pointingnya ke sini nih. Garisnya kan ke sini. Ini berapa derajat yang hijau? Menurut kalian? Sudut hijau berapa tuh? 300? Yakin? 330 dong. Karena satu putaran kan 360. 360 dikurang 30 kan? Karena kan sisa 30. Berarti 5, min 30 setara dengan 5, berapa? Jelas ya? Jelas ya? Oke, kita baca. Oke, sedikit lagi. Nah, ini nanti baca aja slide yang Bapak tulis ini semuanya. Terus baca pada kurva polar. Nah, summary, kalau kita mau mengubah sudut X dari derajat dari apa nih dari Cartesius ke polar seperti ini. Ini dari polar ke Cartesius seperti ini. Ini summary of conversion menyatakan kadang-kadang koordinat itu dinyatakan dalam derajat, kadang-kadang dia dinyatakan dalam apa? Polar. Ini tengok. Titik ini polarnya r, theta dalam polar, tapi dalam Cartesius x, y. Ini x-nya ini nilainya di sini. Ini 0 derajat. Sudutnya theta positif, ini r. Segitiga siku-siku nggak? Pakai Pitagoras nggak kita deh? Pitagoras kan? Kalau kita mau cerita sinus, nih. Sinus sudut theta, sin itu kan sisi depan dibagi sisi miring, berarti y per r, betul? Sin. Nah, ini berarti kalau mau capatkan y saja berarti r sin theta. Demikian juga kalau cos x per r, maka cosinus itu r cos theta. Baik. Ini dia dari polar ke Cartesius. Sedangkan ini dari Cartesius ke polar. Jadi kalau kita tahu XY-nya untuk mendapatkan sudutnya, ya udah. Sedangkan R itu karena kita pakai Pitagoras, sudut segitiga siku-siku, Pitagoras, kan sisi miring kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini dia R-nya. Maka ini kita dapat melakukan konversi seperti ini. Bapak tanya kalian ini soal A. Ini dalam polar atau dalam Cartesius? 3,4. Ya, X-nya 3, Y-nya 4. Kan? Nih. Berarti R-nya berapa? 5. Sudutnya berapa? Sudut tetanya berapa? Theta itu kan tan inverse dari apa? Y dibagi X. Jadi tan inverse dari Y-nya 4/3, yaitu 0,927, tapi dalam radian. Ngerti? Kalau dalam derajat ya kalian ganti aja. Berarti dia itu 3,4 setara dengan 5,0,927, tapi satuannya radian. Ingat ya, pi radian itu berapa derajat? 180. 2 pi radian berapa? 360. Ya udah. Dan pi itu 3,14 saja seperti biasa. Jelas ya? Oke, itu kalau kita mengubah dari derajat dari Cartesius ke radian. Ke polar maksud Bapak. Sekarang bagaimana kalau kita mengubah dari polar ke, kita ubah. Coba kalian do this. Coba konversikan titik polar. Nih. Ini kan polarnya, R-nya 2, sudutnya pi per 6, pi per 3 itu berapa derajat dalam derajat? 60 ya. Nah, kalau kita gambar, kayak gini dia nih. Di sini, ini 0 derajat, 60 itu lebih kurang di sini lah ya.
Sini 60. Ini 60 ya. Nah, ini 60 nih. Itu buka 60 positif. Di sini dia. Berarti panjang dari sini ke sini 2. Ya kan? Ini 2 nih panjangnya nih. Nah, gitu loh. Berapa X-nya? Berarti yang namanya Y, ini kan Y kan? Pakai sin kan? Y sebenarnya apa tadi? R sin theta. Berarti R-nya 2 dikali sin 60 derajat. Sin pi per 3 berarti 2 kali akar 3/2 yaitu akar 3. X-nya R cos theta. 2 kali cos pi per 3 karena cos 60 itu setengah 1. Berarti X-nya 1, Y-nya akar 3. Berarti titiknya dalam X-Y adalah 1, akar 3. Oke, kita cepat. Persamaan polar seperti ini. Ingat ya, kalau dia persamaan dalam polar, persamaan polar kalau persamaan kartesius Y sebenarnya apa? Fx. Ini kartesius. Tapi kalau polar R sebenarnya apa? F theta. R fungsi theta. Nah ini R sama dengan 2 cos theta. R sama dengan 1 tambah 2 theta. R sama dengan 4 dan lain-lain. Dan ketika kalian menggambarnya, ya begini gambarnya. Sekarang coba ya gini ya. Kita buat sketch sekali lagi. Coba kalian gambarkan suatu kurva kayak gini ya. Di mana kita ngegambarkan kurva polar R sama dengan 2 ditambah sin theta ya. Gimana nih? Kita buatlah tetanya dari 0 sampai berapa? Ya. Saya kan berpikir kalau kita menggambarkan kurva polar kayak begini. Kita bikin aja sumbu X sumbu Y dulu. Ini saya bikin ya, nih. Ini let's say ini sumbu X sumbu Y. Nih. Kita bikin sumbu X sumbu Y. Sumbu dulu saya buat ya. Nanti kalian perhatikan nih. Nih, sumbu X sumbu Y-nya kayak begini. Oke, lebih kurang lah. Nanti saya buat lingkaran. Kita bikin aja lingkaran. Lingkarannya gini nih. Mana ya? Ini ya. Nampak kalian nih? Halo? Nah, ini jari-jari satu ya. Bapak anggap ini jari-jari satu ya. Oke, dan Bapak buat lagi dari sini. Ambil. Ya, kira-kira kayaknya ini masih ini menurut kalian udah masuk bergede lagi nggak nih? Cukup ya? Apa ini? Ini jari-jari 2 ya. Ini R3 nih. Jari-jari 3 sini Bapak buat. Bapak buat desain gini. Ini pakai apa aja, paintbrush saja buat sini. Jadi kayak apa tuh, lingkaran obat nyamuk. Tuh ada zaman dulu ada obat nyamuk kayak gini. Ngerti kalian? Jadi ini ya, ini sekarang di sini berapa sudutnya ini, Ilham? 0. Bapak pakai 90 aja ya. Pi per 2 ya. Di sini berapa buat? 180 di sini. Dan balik lagi. Oke. Ini kita anggap 1 ya. Ini biar enak. Bapak kasih ini aja sini. Di sini 1. Ini 1. Ini 1 ya. Ke sini berapa? Jari-jari 2. Ke sini jari-jari 3. Kalau menurut kalian sih nggak perlu sampai ke 3 sebenarnya. Karena sih sin itu, nilai sin ini tertinggi berapa? Oh, sin tertinggi 1 ya. Sin itu kan dari min 1 sampai 1. Berarti 2 tambah 1, 3 tertinggi. Oke. Sekarang coba kalian pakai kalkulator atau kita bikin pakai Excel kali. Ada kalkulator? Kita coba. Kita bikin table sini. Kita buat dulu value beberapa nilai di sini. Ayo semua kita coba. Sama-sama ikut ya Bapak ya. Ini penutup aja nih lecture hari ini yang ini. Coba. Ini kan gini. Nah. Ayo kita bikin nilai X dan Y di sini. Nih. Tolong ada nggak kalian bisa bantu Bapak kalkulator? Bantu ya. Tolong bantu kalkulator. Di sini kita buat aja nilai X dan Y. Oke. Nah ini. Kayaknya harus lebih sedikit sini aja sih. Nah ini ya. Tapi kalau bisa kita dalam derajat atau dalam radian ya. Nggak apa-apa sih ya, dalam derajat boleh. Dalam derajat atau dalam radian ya.
Gini aja. Kalkulator kita bisa kita setting dalam radian. Tapi nggak apa-apa. Sementara biar aja dalam derajat ya. Kita cerita derajat aja dulu ya. Oke. Ini kita bikin sudutnya ini tetanya. Ini teta, ini R. Tetanya 0 derajat. Habis 0 kita bikin berapa? 30. 30, 60, 90 gitu ya. 30 ya. Apa deh? Habis 30, 60, terus 90, 120. Banyak ya. 150, 180, terus 2, 10, 240, sedikit lagi, 270, terus apa nih? 300 ya. 300 dulu deh. Nah, sekarang gini. Kalau Bapak rasa yang namanya 30 derajat itu sepertiga ada lingkarannya aja kan? Setuju nggak sini? Kita buat 300 nih dari sini ke sini. Ini 300 ya. 30 nih ya. Ya, lebih kurang aja sih Bapak buat. Ini 30 ya. Cocok? Nah, gini kita buat. 60 kita buat kayak gini. Nanti tolong matakan, ini 60 ya. Kan nice ini. Nah, ini ya, 60. Ini 90, habis 90 ke sini, tarik ke pangkal ya. Semua harus jumpa di mana pangkal koordinat atau di polnya, ngerti? Oke. Ini Bapak record ini pakai Zoom. Udah kita ini supaya bisa masuk di YouTube lagi nanti. Nah, nice loh. Nah, ini katakanlah ini gini. Mari kita tulis di sini sama-sama. Kita tulis di sini sudutnya di 0. Ini berapa tadi? 30 nih. 60. 120. Kalian semua saya kasih tugas buat gini. Jelas? 210 ya. 240. 10. Sini berapa? 300. Oke, good. Bantu Bapak deh semua kalkulator. Kalian sebutkan berapa kalau dia 0 derajat. Berarti tetanya 0 ya. Sin 0 kan 0 kan? Berarti sini value-nya berapa? 2. 2 kan? Ya dong. Kalau sin 30 berapa? 0,5 tambah 2 berapa? 60 coba. Desimalnya 60 berapa? Ambil 3 angka belakang koma atau 2 angka? 2 angka belakang koma. 3 aja deh. 2 tambah sin 60. Berapa tuh? Nah, ini jadi kalian 2,87 aja kita buat ya. 3 dikit ya. 2,87. Terus, nah ini kan 91 ya. Jadi 3 kan? Kan 2 tambah 1. 120 bantu Bapak. Coba, 120. Berapa? Ya, ada yang sama kan? Positif kan? 2,87. Lanjut, 150. Langsung aja 2 tambah sin 150. Oh, 2,5 baik sama 30 dia ya. Dia ada kawan samanya nih. Nah, 180 sin 180 kan 0 kan? Berarti sini 2 kan? Nah, di sini hati-hati ini negatif. Karena sin 210 negatif. Berapa? Berarti berapa? 1,5 dong ya. Oke, 1,5. Bapak sebenarnya berharap di sini ada sudut negatif tadi, R negatif, tapi nggak apa-apa lah dah. 240 berapa? Oh, 1,133 ya. 1,133 berarti berapa tuh? 13 ya. 270. Oke, 300 sedikit lagi. 0, ya. Oke, gimana 0, nih? Nggak negatif ya? 1, coba deh. 1 tambah si 300. 2 tambah si 300. Oh iya,
1,3 ya, sekitar 1,13 lagi ya. Ini 270 berapa? 1 ya? Ini 1,13 betul gini ya? 270, 1, oke. 2 kurang 1 kan? Nah, jadi kita mulai ayo di sini. Koordinat kalau sudutnya ini 0 dengan 2, gimana nih? Kalian harus mengarah ke 0 derajat ini, ngerti nggak? Ini, arah ini, checklist, ngerti? Berarti panjangnya 2 di mana nih? Ini kan 0 di sini, ini kan 0. Di sini, ini kan 1, di sini kan, betul nggak? Kita kasih blue color ya, warna biru ya. Ini. Betul nggak sini? Titik pertama. Oke, checklist titik kedua, 30 kan di arah ini. Jadi 2,5, berarti ini 1, ini 1, 2, ini 3. Di tengah-tengah sini, betul nggak? Terus 2,87 agak enggak ke sini kan, ke 60 derajat. Berarti di sini dia, belum nyampe mentok di 3, betul? Sini dia. Nah, gitu loh. Pas di sini berapa? 3 kan? Nah, gitu. Keren kan? Nih, 120. 120 dia dari 2,87, berarti posisinya dengan ini lagi dong, dengan 60, betul nggak? Sama. Ini. Kemudian 150 dia 2,5 di sini. Sama dengan berapa? Nah, 30. Dan di 180 dia 2. Berarti sini dia. Jadi coba kalian tengok apa yang Bapak lakukan di depan kalian ini. Kita meng-create dari layar kosong dengan membuat apa? Sumbu XY, lalu kita buat kayak lingkaran-lingkaran kayak sarang laba-laba, ngerti? Betul? Lingkaran itu jari-jari 1, jari-jari 2, jari-jari 3. Paham? Ini udah kita checklist sedikit lagi. Ayo, ketika 210, 1,5 di mana dia? Ini 1, ini 2, ini 1, ini 3. Berarti di sini kan? Kayaknya 1,5 belum ada ya tadi ya. Nah, terus 1,13 turun lagi sini kan? Ini di atasnya sedikit. Cantik. Terus di sini ketika dia 270 pas 1 di sini. Ya. Terus ketika 300 berapa? Enggak turun ya? Naik ya? Naik ya? Kayaknya dia naik gini kan? Naik lagi 1,13 ke sini kan, betul? Oke, ini menarik ya. Coba kita ambil 330. Lanjut. Kita ambil aja 330. Tolong 330 kita tambah angle, kita tambah lagi. Ini Bapak gini kan aja, tarik lagi. Ayo. Tunggu dulu. Bapak tuh ini 330 1,5 ya. Terus 360. Jadi kita punya putaran lengkap 360 derajat. Ya. Ketika 36 ini 1,5, ini 360 berapa? 0. 2 kan? Oke, berarti yang ini sudah 300 sudah ya. 300 sudah masuk ya. 300 sudah, ini kita checklist. 330 1,5 di sini dong. Sini ya. Balik lagi ke sini kan? Oke. Berarti ketika kita men-sketch kurvanya, Bapak nggak tahu ini, mungkin benar enggaknya nanti kita cek lagi dengan Wolfram Alpha. Kalau ada salah juga nggak apa-apa dari sini. Maka dari sini kan kita start, betul nggak? Tengok ini semua. Ke sini, dia terus berputar ke sini. Oke? Ini. Terus apa? Ke sini. Gini lagi. Ini. Sampai sini. Terus gini dia. Kayaknya ada kurvanya gini ya. Dia ada agak gini ya. Dari gini. Dia ada gini sedikit. Betul nggak? Betul nggak? Kayak apple terbalik. Betul nggak? Ini adalah kurva dari R sama dengan 2 tambah sinus beta. Jadi ini dia. Sekarang coba penutup, as a closing-nya sebelum sedikit lagi nih. Kita masuk ke bagian yang kita namakan dengan Wolfram Alpha tadi.
semua masuk kalian masuk Wolfram Alpha, kita masuk ke pangkal. Nah, cara masuk pangkal gini aja. Klik aja nih Wolfram Alpha yang besar nih. Halo? Klik lagi. Nih, kan ada tulisan di atas ini, di atas kotak, klik lagi. Ya. Supaya kita tampilannya normal seperti pangkal, ngerti nggak? Seperti dashboard awal. Mas. Udah, kalian udah masuk kan semua situ? Udah ke sini kan, sama-sama kita. Mari kita hitung, masuk ke matematik, klik lagi, ayo. Masuk ke math lagi. Kita masuk ke plotting. Masuk ke plotting tadi. Ada tadi plotting. Oke, di plotting ada nggak? Kita dapat di polar. Nih. Ada nih. Nih. Ada kan? Nah, untuk plotting polar ada berapa kotak? Template yang diberikan. 2. Kira-kira kita pakai yang mana? Dari bawah aja ya. Tetanya 0 sampai 8pi. Betul? Kita kan 0 sampai 2pi kan? Maka mari kita semua, ayo semuanya sama-sama. Kita klik kotak yang kedua. Ya, klik kotak kedua. Udah. Polar, ada nggak sintaknya polar plot nih? Ini diamin ya. Ini polar plot R. Ah, ini theta ini kan nggak nyaman. Theta. Ya udah nggak apa-apa. Kita ikuti aja deh theta, tapi nanti minggu depan bisa kita pakai yang ini. Theta itu di sini ini. Kalian klik ini, klik yang kayak AW ini, nanti keluar sini theta. Ngerti nggak? Dalam bentuk simbol deh ini. Ini dia. Paham? Nih. Semua simbol Yunani sini. Jelas? Kalau nggak mau ngetik theta. Tapi udah deh. Kita rumus kita apa tadi? Bapak hapus saja ya. Ini R theta. Ingat sintaknya koma theta 0. Udah ini Bapak hapus deh. Ini kita hapus semua. Hapus saja. Lebih baik kita tulis 2 tambah sin ya. Sin. Tetanya apa? Untuk ngeluarin theta masuk ke sini di samping tombol pangkat ini di bawah silang AW. Ada nggak ini theta? Nih. Halo? Klik ya. Nah, ada. Kasih koma. Tulis di sini theta sama dengan dari berapa? 0 to 2 to-nya to 2pi. 2pi ya. 2pi, PI aja. Nah, enter. Nah, kalian tengok nggak ini, Ilham? Ada tidak di bawah ini agak peot sedikit ini? Pantatnya nih. Ada di pantatnya Kak? Agak gini kan? Karena di sini panjangnya 1. Nah, itu dia. Jadi kalau kita buat dia 3, kalau kita ganti 3 jadi apa sih ini? Atau 1 lah Bapak ganti 1. Ada nggak lebih nampak gitu lengkungan? Nah, nampak ini? Halo? Nih. Jadi kalau semakin kecil R-nya, semakin nampak dia seperti kayak huruf F, gambar apple terbalik ini. Jelas? Nampak nggak kalian di sini panjang kurvanya? Arc length-nya. Dari sini sampai sini. Nampak kan? 8. Ini kalau 1. Kita tadi comeback kedua sini. Nah, jadi sketsanya sih seperti itu. Nah, sekarang kalian boleh go through dari sini. Bagaimana jika kita mau mencari luas area di bawah kurva? Tolong silakan baca. Nih konversinya udah. Many more. Nah, nanti akan kalian buat, coba kalian gambarkan desain ini. Desain bunga rose dan macam-macam ada di sini. Nah, luas area di bawah kurva polar ini, nanti kalian mencari luasnya, karena dia agak ruwet kadang-kadang integralnya, pakai trigonometri semua, maka gunakanlah apa? Wolfram Alpha ya. Jelas ya? Nah, Bapak minta tolong, kalian coba kerjain lagi ini, salin ini, atau Bapak kasih tugas lain aja nanti ya. Ini udah cukup lah, udah mau sholat asar nih, udah jam 2 sampai jam 4 ya udah lebih 2 SKS nih. Oke, ini saya sedang merekam, jadi lecture kita tentang 2 hal, yaitu persamaan kalkulus persamaan parametrik dan kalkulus polar.
sudah selesai, tapi bagian daerah di bawah kurva ini belum Bapak terangkan ya. Silakan kalian sendiri untuk mempelajarinya. Demikian. Jadi kalau gitu, ini kuliah ini saya anggap sudah selesai. Ya, terima kasih. Alhamdulillah.